Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ABF Channel. Siang ini saya kedatangan yaitu motor Honda CBR 150 yang LED. Nah, ini motor kasusnya dia suara mesinnya berisik. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Dan sebelum lanjut ke video, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Atau yang mau bergabung silahkan. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, like, comment, and share. Oke, ini paket atau isi dus yang punya motor CBR. Kita buka dulu untuk ini ya. Mungkin ini sudah dibuka sama yang punya di rumah. Isinya blockhead plus isinya, nah, ada noken as, tutup noken as, dan per klep, payung klep, pelatuk, dan sudah sepaket plus isinya, dan ada suratnya. Dan ini suratnya. Oke, kita bacakan ya. Yang pertama, mohon kencangkan baut tutup noken as, maksudnya baut yang ini nanti kita kencangkan. Yang kedua, mohon pastikan pompa oli bekerja dengan baik sehingga oli naik dengan sempurna. Nah, untuk yang kedua pastinya nanti kita cek untuk jalur olinya. Dan yang ketiga, mohon pastikan rantai keteng harus dalam kondisi baik. Oke, nanti kita cek juga, mohon pastikan rel tensioner keteng atas bawah harus dalam kondisi baik. Oke. Lalu selanjutnya, mohon pastikan setelan tensioner keteng harus dalam kondisi baik. Oke, nanti kita cek juga, mohon kuras dan ganti oli dengan baru. Maksudnya mohon kuras dalaman mesinnya ya. Mungkin bekas ini agar geram-geram bekas kerusakan tidak menutup saluran pompa oli. Oke, berarti nanti kita untuk motornya kita bongkar semuanya full. Kita cuci ulang. Baik itu bagian rasio atau bagian blok kopling, blok magnet, nanti kita cuci ulang supaya tidak ada kotoran atau sisa-sisa serbuk bekas gesekan. Nanti kita cuci ulang dan nanti kita bahas ya pokok permasalahannya kenapa blok ini diganti. Oke, langsung aja kita bongkar motornya. Oke, untuk motornya sayap-sayapnya sudah kita buka, tinggal buka tank sama jok. Nah, untuk kondisinya biar teman-teman bisa dengar suara mesinnya, atau langsung aja kita nyalain motornya biar teman-teman bisa mendengar kondisinya, suara mesinnya. Oke, kunci kontak on, lalu kita starter. Nah, suara mesinnya, ngeri ya suara mesinnya. Kalau ditarik gas ya makin kenceng suaranya. Nah, oke, langsung aja kita mulai pembukaan untuk mesinnya. Sekalian kita belah mesinnya, mau dibersihin juga kata yang punya. Makin keras suaranya. Ngeri. Oke, untuk mesin CBR sudah kita turunin mesinnya. Sudah kita sekarang tinggal yaitu membongkar mesinnya. Mungkin akan sedikit memakan waktu. Jadi paling nanti kita potong atau skip bagian-bagian yang tidak penting. Kita mulai pembukaan. Kurang asup pun yuk. Kurang belas ini cuma beb. Amplas itu. Nah, kali itu. Kali. Pertama-tama kita buka dulu untuk tutup magnetnya. Seperti biasa ditopin dulu ya.
kita topin dulu seperti biasa. Nah, ini untuk rantai ketangnya dia kencang ya, bagus. Ini ada abang kita nih yang mau masuk YouTube katanya. Waktu itu motornya pernah diposting ganti stang seher, motor spesi. Dengan Bang siapa namanya, Bang? Dengan Bang Ucup. Bang Ucup. Iya. Mantap. Lagi ngapain, Bang? Ucup Halilintar. Oh gitu, siap. Lagi bersih-bersih ini nih. Ujung belajar. Oke. Mungkin ada pesan-pesan, Bang, yang disampaikan untuk penonton? Ya, semoga kedepannya lancar terus. Amin, Alir amin, amin. Dan banyak konsumen. Dan jangan lupa di-subscribe ya, Bang. Siap, pasti. Oke, lanjut ya, Bang ya. Oke. Oke, kita lanjut ya untuk topin dulu. Seperti biasa untuk sebelah sini X, dan untuk iniin garisnya ratain sama rengkes ini. Kita kendorin dulu untuk tonjokan ketangnya. Nah, ini sudah kendor. Harus lebih nih. Harus kita kena apa sih nak? Nyata maksud tidak nyata. Harus main dong nyata. Bukan kita gitu. Biasanya nyaut kita, biasanya nangis kayak. Bisa iya pasang dah. Guys. Kita men. Balik. Guys. Ada. Guys, Pasang ngalur, nah. Pasang ngalur, nah. Sempo asna. Asna rata dulu saya. Jauh pun maksudnya asina, as tadi asup yang kiri yang kanan. Pernah bos? Masih pasang itu. Masih pasang sendiri. Guys. Kita segera sendiri. Kita sendiri gitu. Apa iya nak iya? Iya nak iya kurang iya kurangnya iya iya kamar santai kan. Ya aus. Belum tahu. Pasang nih. Oke, saya kamera dekatan ya. Biar teman-teman bisa melihat kondisi motor ini atau mesinnya. Nah, ini parah sekali. Ini disebabkan oleh kekeringan oli. Untuk harga ini kisaran 650 ribuan atau 755.000 kurang lebih. Nah, dudukan rumahnya ini juga dia ikut kena. Soalnya akibat yaitu kekeringan oli. Jadi oli tidak tersalurkan ke bagian sini. Otomatis bagian sini dia mengalami kekeringan. Jadi terjadilah gesekan, rumah-rumahnya pada kena. Sedangkan ini kan tidak bisa diakalin kecuali kalau sudah dibos ya pakai lahar. Itu juga belum terlalu hasilnya belum terlalu bagus. Pasti ada efek sampingnya. Maksudnya belum lama kalau misalkan pemakaian. Jadi yang punya inisiatif ganti seblok aja. Untuk seblok ini sekitaran harga 2.200.000-an. Oke, sekarang kita buka ininya. Dan sekalian ini mau dibongkar full mesinnya, mau diacak-acak. Nanti dicuci ulang supaya tidak ada serbuk-serbuk atau kotoran yang menyebabkan yaitu bisa saluran orinya tersendat. Oke ya, untuk mesin sudah kita bersihkan semuanya. Bisa dilihat sudah kita cuci dan jalur-jalurnya oli pun sudah kita bersihkan. Nah, untuk itu blok yang lama dan ini blok head yang baru.
Nah, sekarang kita bahas yaitu permasalahan di mana permasalahan atau penyebabnya kok sampai si motor ini melakukan pergantian yaitu blockhead. Ini blockhead yang lama. Kita lihat dulu kondisinya. Nah, ini kan posisinya begini ya. Sebentar, supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas. Mungkin untuk pembelajaran juga, khususnya untuk diri saya pribadi ataupun untuk yang punya motor CBR 150. Nah, ini blok yang lama ya. Kita buka tutupnya. Nah, untuk bagian X nya dia nggak kena. Nah, untuk bagian in dia kena. Nah, begitupun yang ini. Nah, yang paling parah yang sebelah sini, yang sebelah in. Nah, ini yang X nya yang jajaran sini, ini tidak kena. Sekarang kita buka noken asnya. Nah, bisa dilihat. Nah, yang paling parah yang ini. Dan yang ini juga kena. Cuma nggak terlalu parah kayak ini ya. Jadi ini diakibatkan oleh yaitu tidak kepelumas sama oli. Nah, misalkan kalau tidak kepelumas sama oli, yang pasti yang kalah yang ini. Soalnya kan ini ancuran. Nah, kalau ini kan seperti bahannya seperti bahan seperti besi gitulah. Anggap aja kita besi bahannya. Nah, ini bakal kalah. Nah, sedangkan ini kan tidak bisa diganti. Maksudnya tidak bisa diakalin, terkecuali kalau motor-motor bebek. Nah, dia bisa diganti laharnya doang. Nah, untuk pada motor ini harus diganti ya seblok ini. Bisa aja diakalin pakai di bos namanya pakai lahar. Ini untuk sininya nih pakai lahar di sini. Cuman dia nggak sehalus atau nggak serapih bawaannya atau standar pabriknya. Nah, sekarang kita bahas untuk jalur olinya. Permasalahan motor ini. Nah, dan ini bloknya. Untuk stang seher dan gigi balancernya sudah kita pasang ya. Soalnya kan masalahnya pakai alat press, jadi agak susah. Misalnya kalau digetok takutnya ngegeol. Jadi pakai alat press seperti biasa. Untuk gigi balancer ini, gigi ini kan ada titiknya sama gigi apa yang di askruk ini. Jadi dia ketemu titik sama titik ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu. Oke ya, sebentar saya akan bahas masalah penyebab motor ini. Nah, ini kan jalur oli. Nah, jalur oli ini kan dia yang mendapat yaitu dari blok sebelahnya lagi menuju ke sini. Lalu ada yang ke sini nih nanti ke bagian blok apa namanya? Ke blok sini nih ke membasahi daripada gigi rasio yang sini. Nah, gigi rasio ini kan nanti dia untuk as tengahnya itu dia menuju ke blok coupling. Nah, sini kan masuk ke dalam ya, masuk ke dalam, lalu masuk ke sini nih. Nah, masuk ke sini ke bagian blok coupling. Ini kan bagian blok coupling ya. Nah, dia ini ada lubangnya seperti biasa untuk membasahi yaitu bos bloknya. Jadi ada jalur-jalur tertentu. Nah, pada saat kemarin kita bongkar, ini kan motornya kan sudah pernah dibongkar ya sama mungkin dari tangan pertama. Si orang ini kan membeli dari tangan kedua. Nah, bahkan stang sehernya pun stang seher, payung, maksudnya karet kupling dan blok apa ya, blok kupling, blok sehernya tuh dia sudah melakukan yaitu pengecoran. Jadi nah, ini blok couplingnya. Jadi ini di area sini nih dia bekas pengecoran, mungkin bekas rantai ketengnya lepas atau gimana, saya juga tidak tahu. Nah, bisa dilihat ini kondisi rengkesnya. Nah, ini seperti gesekan. Ini kondisinya dalam banget ya.
mungkin rantai ketengnya lepas, jadi bisa menyebabkan yaitu merusak daripada rengkesnya sama blok sehernya. Blok sehernya pun pastinya sudah dicor, dan ini untuk blok rengkesnya tidak ya, itu ada bekasnya. Nah, kembali ke pokok permasalahan. Pada saat kemarin kita melakukan pencucian, jadi di area sini dia ada lemnya. Lemnya itu kan sudah mengeras, jadi dia menutup saluran oli. Otomatis oli yang menuju ke bagian blockhead, ini kan oli kan ke sini nih, masuk ke dalam, terus ke atas. Nah, ke sini nih, ke atas. Sebentar, saya takutnya teman-teman tidak jelas. Nih, ke sini ya, nih, masuk ke sini nih. Si oli kan posisinya kan begini nih. Nah, dia masuk. Sebentar, nah, ini kan posisinya begini ya. Nah, dia masuk. Nah, melalui sini nih. Nah, ke sini. Terus masuk ke dalam. Nah, ke atas maksudnya, terus ke atas ke bagian block head. Nah, ke sini ya. Nah, ini ke sini, lubang ini tuh menuju jalur oli yang ke noken as. Nah, nanti di bawah sini nih, dia ada lubangnya. Jadi untuk membasahi bagian noken as yang di sini. Sebentar saya buka biar teman-teman bisa melihat jalur olinya. Jadi kenapa ya saya setiap di video-video saya kalau misalkan lagi turun mesin, saya suka bawel, suka ngebahas masalah biasakan kalau misalkan turun mesin, jadi saluran olinya tuh dia harus bener-bener bersih, jangan sampai ada kotoran atau serbuk-serbuk yang masih ada, takutnya nanti mempersendat atau mangpet saluran olinya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, siapa yang rugi? Untuk pada motor ini lumayan juga untuk blockheadnya, sekitaran harga untuk daerah sini 2.200.000. Nah, makanya ini buat pelajaran buat kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi. Kalau misalkan kita lagi ngebongkar mesin, biasakan lubang-lubang saluran olinya, jadi dia nanti harus benar-benar yaitu bersih. Jadi jangan sampai ada kotoran yang bisa mangpet atau tidak memperlancar saluran olinya. Jadilah terjadilah yang memang bagian-bagian tertentu yang seharusnya mendapat pelumas oli jadi tidak tersalurkan dikarenakan mangpet tadi. Sebentar saya buka dulu untuk ininya biar teman-teman bisa melihat. Mungkin ada yang belum tahu. Nah, dia kan masuk ke sini nih. Sebentar. Nah, dia masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Terus tutupnya yang ini nih. Nih, dia masuk ke sini ya, masuk ke sini. Terus dia dibagi set. Nah, ke sini, ke bagian sini. Nah, ke dalam sini, terus ke dalam sini juga. Jadi dia mendapat pelumas oli. Nah, kalau misalkan yang di bawahnya mangpet, otomatis bagian ke atas ini dia tidak mendapatkan suplai oli, jadi tidak ada pelumasnya. Nah, terjadilah di situ gesekan yang sangat keras, yaitu bisa menyebabkan daripada blok rengkesnya ini yang kalah atau yang rusak. Nanti bisa menyebabkan lebih kencang lagi suaranya dikarenakan dudukannya kena oplak. Seharusnya kan ini kan ngepres ya, muter-muter dikit, jadi jangan sampai renggang sedikit pun, nanti jangan, nggak boleh. Kalau misalkan sedikitnya renggang nanti yaitu bisa menimbulkan suara tergantung daripada nanti kerenggangannya. Nah, makanya ya ini buat pelajaran buat kita semua, jangan sampai ini terulang kembali. Oke, kita sudah melakukan pengeleman ya. Nah, untuk di bagian sininya tolong diperhatikan.
Ini untuk di sini nih. Jadi ininya nggak usah dilem ya. Ininya nggak usah dilem. Jadi yang dilem ini yang sebelah sini saja nih, pinggiran sebelah sini. Nah kalau misalkan yang dilem, takutnya nanti si lem mempersendat daripada saluran olinya. Oke ya, kita langsung pemasangan. Mungkin kita tidak sampai full untuk videonya, takutnya durasinya kepanjangan. Paling kita skip. Oke, untuk yang CB ini mesinnya sudah naik. Kita tes hidupkan. Kita belum pasang ya radiatornya. Kita tes dulu, jangan lama-lama aja. Kalau misalkan untuk pengetesan, kita lihat dulu olinya nyembur apa tidak untuk ke bagian blockheadnya. Sebentar. Nah oke, kita nyalakan, kunci kontak on. Bismillahirrahmanirrahim. Oh belum, sebentar, cangklongnya belum dipasang. Oke, kita hidupkan. Nah, kita lihat olinya. Nah, dia sudah mulai mancret. Nah, si olinya dia udah bagus ya. Oke, berarti sudah selesai, sudah beres. Alhamdulillah, olinya sudah bagus kembali. Kita rapihin dulu, kita pasang bodi-bodinya. Oke, untuk motornya sudah beres ya. Sudah bagus kembali dan suaranya pun halus, tidak berisik, dan olinya yang menuju ke blockhead bagus, nyembur, tidak ada masalah. Dan ini suara mesinnya bisa didengar, tidak pas pertama datang ke sini. Nah, sangat halus sekali suara mesinnya. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman nih lagi bongkar atau pemula khususnya di bengkel pas saat lagi ngebongkar mesin, jadi itu untuk saluran olinya, jadi wajib ya dibersihkan sebersih-bersihnya. Memang sepele, cuman akibatnya bisa fatal. Mungkin segitu aja dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.